Ibu Dewan Guru, calon guru penggerak angkatan selanjutnya, Beno, yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya dapat mengundang Bapak Ibu semuanya untuk acara diseminasi budaya positif. Belum tahu nanti apa. Ini sebenarnya acara saya, kegiatan saya, cuma nantinya diharapkan Bapak Ibu guru, permintaannya dari Ibu Kepala Sekolah itu bisa memperoleh wawasan baru dari pengetahuan ini. Sampai aku ngundang toko poker, toko getem kan, dan cukup 10 ya. Yang pertama, ini gawe songi diseminasi budaya positif. Aku gawe songi sampai fotonya sak nemunin. Jadi jadi ini nanti juga Bapak Ibu akan lewati pada tahapan ketika nanti Bapak Ibu ikut PPK dan juga ikut guru penggerak. Ya. Baik, kita mulai. Sebelum dimulai, ice breaking dulu. Ketika ya boleh berkenalan. Ketika saya bilang pagi berarti tepuknya 1. Ketika saya bilang siang tepuknya 3. Ketika saya bilang sore tepuknya 2. Ketika saya bilang malam tidak usah tepuk. Ya, pagi 1, let burung kompak berarti belum konsentrasi. Pagi 1, siang 3, sore 2, malam bahasa tepuk. 1, 3, 2, kosong. Oke. 1, 2, 3 pagi, sore 2 kan? 2, siang 3, siang. Ya bermuni lah. Siang muni. Ya. Layo. Pagi, siang, malam. Terakhir. Pagi, malam. Wah. Siang, pagi, sore, malam. Manduk aku lagi. Bapak Ibu, hubungan ada kesempatan dan mendengar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita membuat kesepakatan dalam kelas ini. Kesepakatan itu artinya selama kegiatan yang kita laksanakan kurang lebih ini adalah 50 menit atau 1 jam. Untuk konsumsi itu 1 jam. Kita dalam kelas ini membuat kesepakatan tidak boleh apa, harus melaksanakan apa. Boleh sama, nanti ada boleh izin ke kamar mandi, silahkan ditulis di sticky note. Atau satunya Bu Festi boleh main HP, misalkan silahkan ditulis di. Boleh sama antara satu dengan yang lain, silahkan persepsi Bapak Ibu sendiri. Boleh sambil merokok misalkan, silakan. Ya, saya berikan sedikit kemudian silakan ditempel satu persatu. Nah, itu yang beneran gitu. Silakan satu persatu, satu lembar, satu diberi nama, misalkan di atas Pak Aki, misalkan apa kesepakatan kelasnya, ya. Silakan nanti ditempel satu persatu. Ya silakan dituangkan di catatan, silakan. Ditempel di sini. Ditempel di sini. Kesepakatan kelas Kesepakatan. Apa yang ingin Pak Guru, panjenengan semuanya tuliskan untuk kegiatan pada siang hari ini. Boleh makan, boleh izin, boleh tidur, boleh merokok, silakan. Yang sudah silakan saja.
ben momen pingsan ya Pak Cahyo. Padahal kata dukung ya. Silakan ditempel di sini, di depan, di papan tulis. Oh, kalau kesempatan begitu Pak. Iya. Iya. Kamu kabur. Ibu diskusi kok jalur sembarangan lho, Bro. Masuk antren nyontok teh ulangan iki. Boleh pakai ram. Boleh pakai ram di dalam kelas. Sudah ya? Pasang dulu. Itu pasang gitu. Oke, yang pertama, Bu Anggun boleh mengemukakan berpendapat. Santai boleh makan, boleh tidur. Bukan kalau aku, boleh. Jangan sedih, badan tuh ini. Wow, nih boleh. Oke, santai tapi serius dari Bu Elma dan Bu Misti, santai. Oke, tuh. Boleh main HP, boleh berbicara asal tidak ramai, cakupan ini. Boleh izin ke kamar mandi, boleh makan. Ya orang orang terbilang mau cukup. Apa kata itu? Boleh merekam. Konten merekam. Boleh ke toilet, boleh makan, boleh ke toilet, izin. Merokok. Boleh merokok, boleh ngobrol, ngobrol sambil ngopi, kalau kopi nih. Oh iya ya Boleh makan, boleh makan tadi ada. Jadi kesepakatan yang kita sepakati adalah berpendapat boleh ketika nanti Pak Guru sampai saya izinkan untuk berpendapat. Santai. Iya, makan boleh asalkan ada makanan nanti sudah datang. Mereka boleh izin ke toilet, merokok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Tidur dong, boleh. Ya, berarti dari sini mana yang sekiranya tidak sesuai dengan pendapat Bapak Ibu minoritasnya. Lek koyo ngerokok menurut ibu-ibu tidak cocok, tidak usah dipakai. Kan kesepakatan malah. Bisa dipakai berarti, Pak. Bapak yang buah. Lo lek kan digawe kan itu. Berarti tidak saya kalau ke toilet boleh ngobrol. Keluar gitu. Oke. Ini ke toilet ini adalah kesepakatan kelas yang ingin selama kegiatan berjalan selama 50 menit atau 60 menit. 30 menit tadi tidak apa-apa. Lanjut. Next. Oke. Ada pertanyaan pemantik pancingan. Ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kok pikir? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawab, iya. Iya. Ada yang jawab tidak? Tidak. Oh no. Toh? Ya. Ya, tidak. Benar, turun. Pemberian hadiah
meningkatkan prestasi siswa. Ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap yang bermasalah. Maka terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kocok. Ya, syutingannya lanjut. Gue mas waktu ada lanjut. Oke. Pertanyaan ini, ya apa? Tidak lebar, no. Oke, pertanyaan ini dan jawaban Bapak Ibu semuanya ini boleh ada yang mirip, boleh ada yang betul, boleh ada yang sebagian salah. Kita lihat materi selanjutnya. Apakah jawaban yang kita sampaikan ini betul apa salah? Lanjut. Sekarang kita mempelajari tentang positif mindset. Iya, mindset. Mindset. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Aku apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ketika budaya positif yang di sekolah, ada beberapa yang Pak Guru atau Pak Ibu Guru ketahui. Budaya positif itu apa contohnya? Budaya positif di sekolah contohnya pasti ingat apa? Saling ngomong. Oh bersalaman. Oke. Ayo lagi. Senyum. Kok gak dilihat perawatan. Terus. Senyum, sapa, salim. Disiplin. Kejujuran, jujur, apa jujur dan sebagainya itu adalah budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif, motivasi perilaku siswa, manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, sampai posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Dari kesekian ini cici loro 6, mana Bapak Ibu yang paling asing didengar? Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nanti kita akan bahas. Paling aneh kan gitu. Podo. Sampai sekarang pun saya materi modul itu sudah dilaksanakan, cuma belum sampai 100%. Lanjut. Ya, keimanan di sini. Oke, sekarang kita buat permainan. Lembut. Cobalah buka. Anda dan teman Anda ibaratnya satu bangku atau cari yang berpasangan lanang lanang. Ya, betul. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda, genggam. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala Anda ini. Ya. Tugas B rekan Anda, kocone, itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda, entah itu disogok, entah itu dirayu, entah itu diseneni, entah itu. Bagaimana supaya tangan teman Anda itu bisa terbuka? Coba. Genggam semuanya, erat, silakan cari pasangan masing-masing, genggam loh, dan jeruk ini ono barang berharga. Bengro. Buka, silakan buka dengan cara baik itu dirayu, buka lah, mau pakai duit lah, misalkan dengan cara seperti itu, silakan ben iki iso terbuka, silakan, ayo. Buka.
mobil aja buka. Oke. Nah, wes, kemungkinan ada dua. Tangan itu terbuka, bisa dibuka, atau Bapak Ibu punya pendirian tangan itu tidak bisa dibuka dengan hal-hal apapun. Karena apa alasannya tidak bisa dibuka? Karena ada, ya, karena ada sesuatu yang berharga. Kemungkinannya ada dua. Ada ibu belum bisa terbuka dan ibu mempertahankan apa namanya, tidak bisa dibuka dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Nah, berarti terbukanya itu muncul dari diri apa dari orang lain? Dari diri ya. Berarti motivasi intrinsik dalam diri kita, meskipun dirayu, meskipun dirayu, disogok, tapi kita punya kekuatan untuk tidak membuka, itu berarti kita tidak akan membukanya selama kita punya keinginan untuk mempertahankan ini. Ya, setuju? Begitu juga siswa, ketika misalkan tidak mengerjakan PR dan sebagainya, tapi itu timbul dari dirinya sendiri, maka siswa itu akan mengerjakan PR tidak takut kepada hukuman. Itu contoh permainan seperti itu. Berarti meskipun dibokso, dirayu, diseneni, tapi ketika dia mempertahankan dengan erat dalam dirinya, berarti dia tetap tidak akan membuka. Next, kalau kemarin tunggu. Tidak ada simulasi. Enggak, saya tidak ngomong. Pergeseran paradigma teori kontrol William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Betul nggak? Guru mengontrol murid. Selama ini iya, tapi sebenarnya murid yang mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak mengerjakan. Meskipun kita buat peraturan yang tidak mengerjakan PR itu, aku yo sharing yo, aku ingin ada meskipun ada murid itu tidak mengerjakan PR itu akan dihukum, tapi ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia tidak akan mengerjakan PR. Jadi kontrol itu dari diri sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, pemberian reward, pemberian hadiah itu ilusinya positif. Apakah juga seperti itu ke depannya? Nah, kita bahas nanti. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter tempat ini. Jadi ketika kadang siswa itu ketika buat gambar seperti ini masih protes, jadi ada penguatan ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Let us do. Oke, seperti itu kita kan lebih dewasa. Maksud dengan kebijakan kita, keputusan kita, itu hanya ilusi. Lanjut. Stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon itu faktor dari luar, rangsangan. Stimulus respon itu rangsangan dari luar, dan teori kontrol itu aslinya. Realitas kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon, faktor dari luar, bandingan. Ternyata teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda. Mono. Ini nanti gila. Saya kemarin deh. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita, tetapi teorinya sebenarnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, kata teori kontrolnya. Terakhir,
model berpikir menang kalah dari stimulus respon. Model berpikir menang-menang. Jadi dari sini kalau teori stimulus respon itu dari rangsangan dari luar itu ada menang, ada kalah. Tetapi dari teori kontrol itu tidak berpikir, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti ada pembahasan, ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Bagaimana disiplin itu anak-anak itu muncul dari motivasi intrinsiknya. Lanjut. Lagi nilai-nilai kebajikan universal. Semua budaya tadi itu kembali kepada apa yang Bapak Ibu? Apa ini? Gambar apa ini? Iya, profil belajar Pancasila. Oh, apaan? Yang sering kita nyanyikan aku atau nyanyi? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kakek toh ya. Berkebinakaan global, bergotong royong, 6 dimensi ya. Kreatif ini, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. 6 dimensi. Semuanya apa yang budaya positif tadi tujuannya adalah kembali ke profil belajar Pancasila. Lanjut. Nah, motivasi perilaku siswa atau manusia itu sebenarnya kayak ini: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu kayak kita lagi manusia, mendapat imbalan, reward, ujian dan sebagainya, atau menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Rata-rata siswa ini masih terdata mengoreksi konsumsi. Motivasi dari berarti mendapatkan imbalan. Ya, berarti motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Selama ini yang kita praktekkan ke siswa, mungkin yang kita lihat itu masih terpaku pada nomor 1 dan 2. Kita juga sama sebenarnya, melakukan hal sesuatu itu yo lek nyaman yo ditinggal. Kamu lek nyaman ditinggal atau menghindari beda dihukum. Kedua, mendapatkan upah imbalan. Motivasi dari diri itu belum ada. Kita juga semua sama seperti itu. Timbul dari motivasi intrinsiknya belum ada. Hanya kepada 1 dan 2, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sama mengharapkan penghargaan atau imbalan. Lanjut. Oh, ini nggak ketok ya Bu. Hukuman itu, loh, mana? Ini yang saya bahas tadi, bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nggak ketok ya? Wajar ya apa ya? Nggak ketok mas. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Pasti itu, mengapi sakit. Pak Guru menggerakkan.
Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu adalah merupakan pilihan. Nah, lanjut yuk. Gimana ini orang ini? Geser. Geser. Nah, slide selanjutnya. Di kiri itu. Terus. Naik. Nah, berdasarkan bagan di atas, artinya untuk 3 itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, orang dipikir, tidak diprogram, bersifat satu arah. Hanya guru, kalau di sekolah hanya guru, bisa berupa hukuman fisik, lari, psikis, apa psikis ini berarti? Atau dengan ucapan kata-kata kasar. Dengan ucapan kata kasar. Ya contohnya bentak dan sebagainya itu. Ya. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Contohnya disepakati oleh siswa kelas 5 atau kelas 6. Sing gak nyatu iku didenda iuran 5.000 misalkan. Itu adalah konsekuensi. Ya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Jadi dibetulkan. Lek iki ketika salah itu langsung dihukum. Lek iki konsekuensi itu adalah kesepakatan yang dilanggar. Contohnya, kalau tidak membuang sampah sembarangan berarti silakan. Contohnya ini, lek umpama ada sepeda yang dinaiki harus dipanggul, itu adalah konsekuensi, suatu kesepakatan. Kalau restitusi itu adalah dibetulkan sehingga anak itu kembali ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih baik. Lanjut. Oke, silakan dijawab. Antara konsekuensi atau hukuman. Tahu kan beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah bersifat instan dan satu arah. Kalau konsekuensi kesepakatan yang dilanggar sehingga dia harus melaksanakan hukuman itu. Contoh, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia melakukan itu kemudian dia tanggung jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Itu pasti kita bahas. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Identik dengan hukuman, tapi sebenarnya itu adalah konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Ya, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Benarkah ketika kita memberikan hadiah kepada anak saya hanya menyampaikan ya, masalah tidak setuju atau tidak sependapat karena pelaksanaannya Pak Harto hukuman itu malah lebih apik dari ini. Saya hanya menyampaikan benar atau tidak nantinya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek
memang iya memberikan hadiah itu adalah hal-hal yang positif. Tapi ketika nanti setiap tahun ada siswa yang berprestasi satu anak, apakah kita akan selalu memberikan hadiah dan sebagainya? Nah itu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Iya mulai naik itu hadiah, aku dan itu hadiah. Mungkin yang dimaksud adalah itu merusak hubungan bagi yang menerimanya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Juara siji tidak hadiah. Juara loro umpama juga juara kan ya, cuma nggak dikasih hadiah. Itu adalah mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas, sama dengan yang tadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi dalam diri itu, motivasi diri dalam diri itu, sehingga ketika mendapat hadiah secara jangka panjang, anak itu melakukan sesuatu. Ini aku ingin nyampaikan ya, hanya berdasarkan hadiah saja. Kalau mungkin prestasi kelas dan sebagainya tidak apa-apa, tapi ketika hal-hal yang lain, ketika kita laksanakan pemberian hadiah rutin, itu akan muncul motivasi dari luar hanya ingin mendapatkan hadiah saja jangka panjangnya. Mungkin belum. Ono tanggapan ya? Ada ya. Ada tanggapan kan ada tanggapan, sanggahan, beda dan sebagainya. Tanggapan. Sanggahan, tanggapan, usulan dan sebagainya. Tiga dua. Lanjut. Nah ini, ayo sekarang tak nih. Sekarang itu lek guru kelas loh ya. Aku lek guru pindah karena tidak punya kelas. Ini punya kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Benar-benar benar. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sekarang di mana keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu bedanya apa? Apa keyakinan? Ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan berasal dari diri kita sendiri, dan kalau peraturan itu dibuat bersama, dilakukan bersama, bukan dari diri sendiri. Berarti apa? Kesepakatan. Keyakinan Berasal dari diri sendiri. Kalau peraturan itu kesepakatan kelas, dibuat bersama. Oke, terima kasih. Cariyo, benar, betul. Itu, bro. Iya, Itu keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Bukan itu menjawab keyakinan kelas itu muncul dari diri sendiri. Peraturan kelas, apa sih kelas? Dibuat bersama. Kualitas. Kualitas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan bersama-sama dengan siswa. Ya, keyakinan kelas. Artinya, nanti ada pembahasannya. Artinya, sebelum membuat peraturan kelas, sebelum membuat keyakinan kelas, siswa diberi contoh sedikit tadi, diberikan satu persatu. Contoh, silakan menulis keyakinan kelas. Artinya, contohnya, biasanya siswa itu menulis kalimat yang negatif. Contohnya, tidak boleh ramai. Itu keyakinan kelas. Ditempel di sini, di satu bagian ini. Kemudian keyakinan kelas ini timbul karena adanya kesepakatan dari warga sekolah, guru dengan murid. Lek peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh guru itu sendiri. Ya. Kadang enggak, Pak. Kadang kan Oke. masih dipoti. Keyakinan kelas itu, Bu. Peraturan itu masuk keyakinan. Masuk keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu identifikasinya itu adalah kesepakatan dengan warga sekolah untuk menentukan apa saja yang dituangkan. Itu keyakinan kelas. Peraturan kelas kadang dibuat oleh satu guru itu. Coba next.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2? Contoh awal, kenapa kita menggunakan helm? Apa sih paling menurut? Takut dibotak. Keselamatan. Memang iya? Memang iya, tujuan itu. Betul-betul polisi. Jujur, nggak mungkin ada keselamatan. Wedi titik hilang. Iya. Enggak. Aku yang getem helm. Aku yang getem helm. Dari polisi. Enggak. Berarti kan ada keselamatan. 50. Kenapa Mas? Belum guru bakaran pikir. Jadi awal kita itu mungkin mengapa kita memakai peraturan helm itu mungkin awal kita itu adalah ben gak kena tilang polisi, putih panas dan sebagainya. Keselamatan itu adalah selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini berarti faktor dari luar loh ya, putih polisi loh ya. Iki, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Beda apa? Timbul apa ya? Ben gak kena apa sebenarnya satgas? Ben satgas. Atau motivasi kita adalah supaya tidak terkena virus dan lain-lain. Nah, berarti ini faktornya dari luar, ini faktornya dari dalam. Ya, beda kena virus dan penyakit lainnya. Lanjut. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Baik mau, ya. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Langkahnya, lanjut ya, langkahnya. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi kayak ini mau, ya nanti dibuat seperti ini. Aku sebenarnya nggak kesalah. Keyakinan itu secara umum, ya artinya sinonim. Ya, jadi prosesnya kesepakatan itu prosesnya. Jadi mempersilakan warga untuk mencurahkan. Jadi situ wis. Sebenarnya salah wong urusan ini aku udah proses kok ngomong aku. Aku yang pengen dulu kalian gitu. Maaf dulu ya. Kalau DPR aku udah mau dulu kali ini. Tapi aku mau gerak pikiran dulu. Ini sekarang. Pengen banyak. Oke, mencatat semua masukan. Bapak Ibu, jadi ketika sticky note itu sudah dibagikan, nanti siswa mencurahkan apa keyakinan kelasnya, suruh tempel di depan. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya apa contohnya? Ganti biasanya siswa menulis apa? Ketika menulis keyakinan kelas bagaimana? Misalkan tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat negatif. Wah, positif. Positifnya datang tepat waktu. Jadi untuk keyakinan kelas itu hanya berisi kalimat positif. Benar ya? Iya, betul gitu ya. Aku tidak yakin aku. Gitu ya. Ya, gue ini deh. Meragukan. Benar ya? Terus contoh yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mantap. Coba buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Tinjau kembali curahan pendapat yang kumpul, susun keyakinan kelas. Tinjau artinya diperiksa lagi, kemudian
kalau saya pada waktu lokal karya itu diberikan gini ya. Nah, diberikan apa jenis? Oh, kertas putih itu, plano. Kemudian keyakinan kelasnya ditulis. Saya sebagai siswa di situ meninjau dan menyetujuinya. Artinya yang di sini ini contoh buanglah sampah pada tempat itu ditandatangani oleh siswa di pinggir. Saya sebagai siswa dulu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu ada tanda tangan siswa sebagai kembangan diri. Semua siswa. Semua Ada yang siswa. tidak setuju. Oh, semua siswa tanda tangan memberi marah di pinggir. Bagi yang setuju itu mas. Bagi yang Berarti setuju. masih waktu terhubung. Kemudian keyakinan apa dong? Gak sudah lanjut. Salah bisa ngomong. Sesuatu. Sesuatu itu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, itu kan ya. Jadi ada. Nah ya, lain gawe seperti itu prosesnya, artinya diidentifikasi dengan wali murid atau dengan murid apa yang menjadi curahan hatinya, kemudian kalimat negatif dari santri dari murid itu dirubah menjadi kalimat positif. Ya, seperti itu teman-teman. Lanjut. Lagi terakhir itu ini. Oh, belum ngerti itu. Alhamdulillah. 5 posisi kontrol guru makan. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu, ini salah satu saja. Menurut Bapak Ibu seneng songket condong nanti. Ini sedikit nonton. Masa nih, situ ditulis di genggam dewe. Ditulis. Posisi ini harus satu untuk kabeh. Gue enak penghukum ini. Gampang mungkin itu malah itu. Ini. Allah, betul betul ini. Kok gitu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Jadi kita ke siswa perlakuannya itu yang mana? Orang situ ae, situ ae. Jenengan itu condong sebagai apa? Jenengan condong sebagai apa? Genggam tekan buat diri. Situ. Condong sebagai apa? Harus satu. Olehku. Nah ini 5 posisi kontrol guru sebenarnya ada 3. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita perlakuan kita ke murid itu pengunggapannya itu sebagai apa? Wes, apa? Genggam dari sini. Lihatkan video itu. Teko nomor 1. Teko nomor 1. Nah ini hukum gede wes. Ini posisi penghukum. Ada siswa terlambat. Posisi sebagai penghukum. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu punya lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang. Sampai 5. Sampai 5 itu yang kedua. Yang tadi yang pertama, terus yang kedua. Tadi sebagai penghukum.
Yang kedua, Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Jadi muridnya koyo bersalah, ngono lho. Bagaimana? Tetap narik bisa. Oh, betul. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang terjadi bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus bisa apa yang buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungnya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Rasa bersalah. Ketiga, apa yang ketiga? Teman. Kemarin, nah. Man! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya nggak pernah bangun tadi. Jadi walaupun saya rincang, tetap bekerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keempat, sebagai pemantau. Man! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas. Terakhir, manajer. Terakhir sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan
Saya akan coba untuk menyalurkan alarm saya, Bu. Baik, kalau dengan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Kak Emma dan ibu kalian, kira-kira akan berhasil alarm kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, sudah saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setelah alarm untuk kembali besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kemarin agar tidak terlambat dari lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naya, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kami tidak kembali ke yang kita belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Dari video ini yang Bapak Ibu tuliskan di situ posisi kontrol guru kan ada 5, ya. Sudah menurut Bapak Ibu dari video ini mana yang tepat posisi guru sebagai kontrolnya kepada murid? Semuanya, Pak. Aslinya cuma tidak yang paling menonjol. Yang paling tonjol adalah manajer. Sampai tulis apa? Teman. Istilah. Apa? Sudah jadi teman, biasanya itu gampang. Iya. Mari silakan baru kan? Enggak, kemarin juga gitu. Saya yang paling dominan yang didahulukan itu yang mana kata fasilitator. Saya milih malah bukan manajer. Saya milih malah penghukum. Lekat hukum nggak disiplin dapat. Sebenarnya itu tidak ada yang salah, tergantung karakter masing-masing orang dan gurunya itu sendiri. Ya, lanjut dulu. Ini sih nggak masalah aku. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Terus, kita kalau. Nah, penghukum itu cenderung menghardi, berkaca pinggang, malah ngeri. Hukuman dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru itu. Terus yang merasa bersalah, kayak mau nanti ibu guru disalahkan oleh kepala sekolah, itu kan merasa bersalah ya. Suara lembut namun menyalahkan siswa, guru menyatakan kesalahannya pada siswa dan guru menderita, seolah-olah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Sebagai teman, guru bersikap ramah, halus, cenderung bersenda gurau untuk mengagakkan suasana. Tapi dampaknya itu adalah murid bergantung pada satu orang. Biasanya gitu. Kalau misalkan dianggap teman, guru hanya bergantung pada satu orang. Maka pegung, biasanya kan pegung. Kalau tidak sama posisi kontrolnya, membuat siswa tidak mandiri. Lanjut. Pemantau nada bicara dan ekspresi datar, identitas datar. Yang paling betul itu adalah sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan bermakna. Dampaknya murid mandiri, pede, memecahkan masalah. Terakhir itu. Nah, terakhir kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Terakhir manusia bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum, apa benar? Kenapa? Jadi malu hidup. Bertahan hidup kita jalannya makan betul, minum betul. Apa bertahan hidup? Aku duit aja. Bertahan hidupnya, makan dan sebagainya. Oke. Kasih sayang, rasa diterima. Penting ini. Kasih sayang ternyata penting. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Oke. Ini saya kasih ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Masuk. Sebelum. Masuk apa ini? Terus. Boleh ini. Terus. Nah, jelas.
Next. Nah, dari itu apa masuk bertahan hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, next. Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Masuk apa ini? Kasih sayang. Betul. Apa kesenangan? Kesenangan. Karena apa? Karena di sini sudah ada kata senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yo, ngomongnya kasih. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kalau kita sombong. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi kadang siswa butuh bebas. Ya, tapi lanjut. Lanjut. Terakhir. Ini pertanyaan Pak itu. Dunia berkualitas. Siapa kenal? Oke, ibaratkan tidak usah ke sini, Mungkin Bapak Ibu guru punya album foto. Album foto, ya. Itu hasil ya. Apa foto siapa yang paling banyak Bapak Ibu simpan? Foto sendiri. Hah? Foto Ya, sendiri. Foto Sendiri. Foto sendiri. Foto bersama dengan Akeh wong iki. tulangan ini. Sampeyan Pak, silakan. Foto bersama dengan orang-orang terdekat dan sebagainya. Siapakah siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawab yuk. Suamiku dong. Satu. Gerak lagi jauh. Bang, siapakah orang? Dah harus pasangan kan bro? Masalahnya ini punya pasangan semua. Enggak loh. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup anak? Yang penting bukan pasangan, hanya tentang apa bro? Keluarga. Kamu juga mantu itu saya. Keluarga. Oke. Kedua. Bu Ema, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan itu ada banyak, keselamatan, kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Jawabnya lucu. Nilai kebajikan apa? Kesetiaan. Kenapa? Kenapa? Aku paling nggak bisa lek anak bandel ngomong apa. Manfaat orang lain. Mana ini punya? Kesetiaan. Kejujuran itu juga gimana? Kabeh ya. Padahal kalau Anda menjadi orang yang ideal dalam segi apa ini? Karakter atau sifat Anda yang paling Anda inginkan pada diri Anda itu apa? Karakternya apa mandiri, apa percaya diri, apa ya? Setia. Setia hati. Setia ada. Saya kan sendiri kasih soalnya. Saya coba jawab. Kejujuran lah, kejujuran. Itu tak ngomong lah tuh kejujuran karena awalnya dia mancing. Tiga, apa pencapaian yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Boleh karir, boleh keluarga, boleh apa saja. Mas Agi, apa? Pencapaian. Apa mas? Bisa Pencapaian. menikah ya. Simbolnya kesana. Panenan besar. Panenan besar. Apa? Panenan besar. Panen raya. Panen raya. Apa pekerjaan ideal Anda bagi Anda? Apa yang perlu ya? Iya. Sama. Istri.
itulah titik puncak hidup Anda. Tulis dia, Bu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda berada. Kita itu siap, Bu. Ajak Mas. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Atau siapa? Dulu. Ya. Yang paling bermakna? Punya anak, punya suami, ya. Terakhir ya, tutup video. Segitiga restitusi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah yang berkaitan dengan tadi itu terlihat dengan menghakimi dan sebagainya. Kalau konsekuensi adalah kesepakatan yang dilanggar kemudian melakukan hukuman itu. Segitiga restitusi adalah bagaimana membentuk siswa untuk memecahkan masalah bersama sehingga kembali ke kelompoknya itu sudah dalam karakter yang lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Lebih Lebih. 1 jam 2 menit. Terima kasih Bapak Ibu, silakan dinikmati sedikit. Oh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan. Dadah. Wes matikan. Kak jam. Iki ya, Pak.